Yo, what's up guys, balik lagi Burung Ganopri. Dan di video kali ini mari kita ngobrolin film terbaru dari Om Liam Neeson. Gue ngefans banget sama aktor kawakan satu ini. Rata-rata filmnya tuh berhasil semua. Dia ini memang spesialisnya di film action, thriller semuanya. Dan gue rata-rata udah nonton filmnya gitu ya, kecuali satu film terbarunya yang berjudul Retribution yang dirilis di tahun 2023 ini. Dan sekarang udah masih ada di bioskop gitu ya. So buat teman-teman yang mungkin penasaran silahkan deh nonton. Tapi jujur setelah nonton film Retribution ini beneran opah Liam Neeson gitu ya. Setua inikah dia gitu ya, sehambar ini gitu ya. Dan setelah nonton film ini gue berharap bahwa opah Liam ini berhenti dulu untuk main film-film, terutama juga film action gitu ya, karena kayaknya udah capek banget gitu ya. Dan ini juga mendukung dengan alur cerita dari film Retribution ini, dimana film ini berkisah seorang karakter bernama Matt Turner yang diperankan oleh Liam Neeson ini. Dia ini memang punya hubungan yang renggang sama keluarganya, sama istrinya pun udah di ujung-ujung lah, hampir bercerai gitu, sama anak-anaknya pun mereka ini bener-bener renggang lah gitu. Tapi pada suatu hari di pagi-pagi istrinya ini minta tolong kepada Matt Turner ini untuk mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Kemudian dengan agak terpaksa akhirnya Matt Turner ini mengantar kedua anaknya ke sekolah mereka masing-masing. Tapi siapa sangka disinilah masalah utama yang terjadi di filmnya, dimana ada satu bom yang sangat besar di bawah kursi dari Liam Neeson ini, di bawah kursi dari Matt Turner, yang ternyata itu adalah bom yang sensor. Kalau dia beranjak dari kursi yang tersebut, mobil tersebut otomatis akan meledak. Termasuk juga kalau anak-anaknya keluar dari mobil tersebut, semuanya bakal meledak dan mereka meninggal. Dan yap, itulah sinopsis singkat dari film Retribution ini. Setelah gue nonton film ini, gila, sutradara itu banyak sekali menyia-nyiakan adegan-adegan yang sebenarnya bisa dieksplorasi lebih jauh lagi, tapi ternyata ya gitu aja gitu ya. Mulai dari setting kamera yang memang terlalu close up-nya itu terlalu berlebihan. Memang gue paham bahwa tempat latar setting itu di satu mobil doang, tapi kan kalau kita membandingkan dengan film-film lain yang udah gue tonton, apalagi film-film indie itu banyak, mereka tuh bener-bener memanfaatkan setting kamera tuh dengan landscape close up, wajahnya gimana, mimik wajahnya harus digimanain. Tapi di sini kayak berasa film amatir aja di dalam sini, kayak berasa ya lu ngerekam teman-teman lu yang dalam mobil, sedangkan dalam mobil ada bom gitu aja. Bukan yang bener-bener film yang profesional gitu, dengan budget sekitar 20 juta dolar kalau nggak salah ya. Dan gue lihat di box office sendiri memang pendapatan mereka itu untung mereka tuh balik modal ya sekarang, karena memang baik di luar negeri ataupun di domestiknya sendiri itu flop parah film ini. Gue menyadari sih, karena memang dari segi marketing gue nggak tahu men sebenarnya film ini ada di bioskop itu. Gue kaget gitu ya. Tapi ketika film ini ada, gue coba nonton, ya kayak gitu. Oh ya, kita lupa ngasih tahu sebenarnya Retribution ini bukanlah film yang baru guys. Ini film adaptasi dari film tahun 2015 dari Spanyol yang juga cukup menggembarkan daerah itu, sehingga memang diadaptasi di beberapa negara. Salah satunya ada Korea, judulnya Hearted kalau nggak salah. Nah, pembanding gue itu sebenarnya adalah di film Korea dengan film Retribution tahun 2023 ini. Kalau kalian membandingkan dengan cerita yang sama, bagaimana ide sutradaranya itu benar-benar terlihat di sini. Kalau di versi Hollywood kayak gini meh gitu doang, kayak sekedar mengcopy film di tahun 2015, nggak banyak perubahan sama sekali, bahkan lebih jelek kayaknya daripada di tahun 2015. Kalau dibandingkan dengan Korea, gila, itu di Korea banyak sekali improvisasi menurut gue, mendukung ceritanya dengan sangat baik gitu, terutama dengan nasib anak-anaknya. Ternyata di luar mobil ada lagi konflik-konflik yang susah ditebak gitu. Tapi entah kenapa di film Retribution 2023 ini, walaupun sudah menggunakan aktor lawas yang legend, kayak gini doang gitu ya. Jadi seolah-olah memang film ini untuk melengkapi jadwal di bioskop doang. Menurut gue Retribution lebih cocok kalau dirilis di layanan streaming aja gitu. Sayang banget, karena memang buat temen-temen yang belum nonton Retribution tahun 2015 juga versi Koreanya, kalau kalian nonton film ini itu lumayan segar, lumayan menantang gitu. Tapi memang pasti ada berasa lah hal-hal yang seharusnya bisa dieksplorasi lebih jauh lagi, tapi ternyata enggak gitu. Ceritanya tiba-tiba kayak gini, tiba-tiba kayak gitu dengan mudahnya gitu. Apalagi menerobos polisi dengan mudahnya, membunuh si karakter utama dengan mudahnya gitu. Kita agak spoiler gitu ya. Nah, kalau di versi Korea, meskipun memang condong di versi Korea itu kayak lebih ke kayak promosi merek mobil mereka, tapi ceritanya bener-bener keren, keringet-keringetnya gitu. Anjir, lu jangan bunuh anak gua kayak gitu. Tapi kalau di sini kan, hey, kau jangan bunuh anak gua ya, nanti gua
patenin lu, gue bunuh lu, kayak gitu aja udah. Gue berasa bahwa karakter Matt Turner ini akan lebih baik diperankan selain Om Liam Neeson. Gue nggak bilang bahwa acting dari Om Neeson ini jelek, enggak, dia udah teruji gitu ya. Alangkah lebih baik mungkin ini aktor lain sehingga menimbulkan deg-degan yang lebih keren gitu. Mimik wajahnya, bagaimana paniknya tuh benar-benar harus terlihat. Di film ini nggak ada gitu ya. Dari segi acting per karakter, dari chemistry mereka juga cukup lumayan lah, tapi nggak yang menggigit banget. Harusnya bisa lebih gitu ya. Apalagi untuk para pemeran pendukung kayak anaknya, teman-temannya Chadi Matt Turner ini kan sebenarnya bisa lebih jauh lagi. Tapi ya mereka selayaknya pemeran pendukung nggak bisa melampaui kuasa ataupun aura dari Nelson ini si aktor utama. Jadi ya kayak gitu aja gitu. Kemudian untuk dari segi scoring ya lumayan tapi nggak terlalu bombastis gitu. Yang salah satu gue suka cuman ya ketika mereka balap-balapan mobil di jalanan itu lumayan lah, kita kejar-kejaran sama polisi ya lumayan ada deg-degannya. Ya lagi-lagi kesimpulannya adalah sutradara yang nggak kurang kreatif, kemudian juga Om Nelsonnya juga udah lelah. Jadi ya udah gitu ya. Tapi berhubung dengan juga budget kecil, marketingnya nggak ada, jadi wajar banget apa sih yang bisa diharapkan gitu ya. So buat teman-teman yang mungkin belum nonton dan penasaran, silakan nonton dulu karena kalian nggak bisa terpacu dengan apa yang kita bilang, kita review, karena kacamata gue dengan kalian tuh mungkin berbeda. Kalian mungkin menikmati filmnya, apalagi buat teman-teman yang belum nonton versi-versi Retribution sebelumnya, film ini masih sangat bisa untuk dinikmati. So buat teman-teman yang mungkin pengen membuktikan apa iya sejelek itu, silakan tonton. Retribution udah hadir di bioskop guys. So sekarang sampailah kita di akhir review dan gue memberikan skor untuk film ini di angka 6 dari 10. Buat teman-teman yang udah nonton, berapa skor yang kalian berikan? Atau buat teman-teman belum nonton, silakan nonton deh baru balik lagi ke channel ini. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan review kita kali ini. Kalau kalian punya film menarik yang pengen kita review selanjutnya, kita review pedas selanjutnya, silakan tambahkan request kalian di kolom komentar di bawah.